Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Falevi dengan NIM 267. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepelabuhan. Apa sih kepelabuhan itu? Jadi, kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, mulai dari pengaturan kapal, penumpang, hingga barang. Nah, pelabuhan sendiri itu merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, serta kegiatan bongkar muat barang. Jadi, secara umum, pelabuhan itu memiliki beberapa fungsi utama loh. Apa aja sih fungsinya? Jadi, yang pertama itu ada fungsi transportasi, yaitu sebagai tempat perpindahan moda transportasi laut ke darat atau sebaliknya. Lalu yang kedua ada fungsi ekonomi, yaitu sebagai pusat distribusi dan perdagangan barang. Yang ketiga yaitu fungsi pemerintahan, yaitu tempat pengawasan oleh instansi seperti bea cukai dan imigrasi. Yang keempat yaitu ada fungsi pelayanan, yaitu memberikan fasilitas bagi kapal dan pengguna jasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis pelabuhan. Jadi, jenis pelabuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada pelabuhan umum, itu untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Sedangkan yang kedua yaitu ada pelabuhan khusus, digunakan untuk kepentingan sendiri seperti industri. Nah, selain itu, pelabuhan juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan ekspor dan impor, dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya itu ada jenis pelabuhan berdasarkan perannya. Yang pertama ada pelabuhan internasional, yang kedua ada pelabuhan nasional, dan yang ketiga ada pelabuhan regional. Nah, pelabuhan itu juga berperan penting dalam rantai pasok global karena menjadi titik utama keluar masuknya barang antar negara. Nah, oke, kita lanjut ke bagian kepelabuhanan lagi. Akan tetapi di sini kita akan membahas terkait fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan, kemudian kegiatan operasional di dalam pelabuhan, hingga pihak-pihak yang terkait atau terlibat di dalam kepelabuhanan. Sebelum itu teman-teman, perkenalkan, nama saya Zaki Atorik Cordova dari Akuntansi Perpajakan Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 281. Oke, mungkin cukup untuk perkenalannya. Kita lanjut ke substansi pembahasan yang pertama, yaitu fasilitas pelabuhan. Nah, fasilitas di dalam pelabuhan itu dibagi menjadi dua, fasilitas utama atau pokok dan fasilitas penunjang. Nah, fasilitas-fasilitas ini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan di dalam pelabuhanan guna untuk menunjang kegiatan bongkar muat barang, penyimpanan, serta kelancaran arus barang dan juga kapal. Fasilitas yang pertama deh, itu ada fasilitas pokok. Fasilitas pokok ini meliputi dermaga sebagai tempat sandar kapal, serta alur dari pelayaran sebagai jalur keluar masuk kapal. Selain dari itu, terdapat juga gudang atau container yard dan lapangan penumpukan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang sebelum atau sesudah proses kepabeanan. Sementara itu teman-teman, untuk fasilitas yang kedua atau fasilitas penunjang, ini meliputi peralatan bongkar muat barang seperti crane, forklift, hingga conveyor. Nah, fasilitas ini ada lagi nih teman-teman, selain dari tiga itu ada fasilitas administrasi seperti kantor bea cukai. Nah, dalam konteks kepabeanan, fasilitas ini mencakup penimbunan sementara, tempat penimbunan sementara atau TPS, dan tempat penimbunan berikat atau TBB yang diawasi oleh bea cukai. Begitu untuk fasilitas-fasilitas dalam pelabuhan. Selanjutnya itu ada kegiatan operasional pelabuhan. Nah, kegiatan operasional pelabuhan ini mencakup seluruh proses pelayanan terhadap kapal dan barang sejak kapal datang hingga meninggalkan pelabuhan. Proses ini teman-teman dimulai dari kedatangan kapal atau arrival, di mana kapal akan melakukan proses clearance dengan otoritas pelabuhan dan juga bea cukai. Selanjutnya adalah kegiatan bongkar muat barang atau pemindahan barang dari kapal ke darat atau sebaliknya. Setelah dibongkar, barang yang akan ditempatkan di gudang atau container yard kemudian melalui proses kepabeanan seperti proses pemeriksaan dokumen, penetapan bea cukai, bea masuk, dan pengeluaran barang. Itu terdapat kegiatan penumpukan. Jadi dalam proses ini, sistem digital seperti INSW atau Indonesian National Single Window itu digunakan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi. Begitu untuk kegiatan operasionalnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu ada pihak yang terlibat. Jadi pihak yang terlibat di dalam pelabuhanan
Itu dalam konteks pelabuhanan, dalam kegiatan kepelabuhanan dan keperdagangan itu terdapat berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing. Jadi yang pertama ada otoritas pelabuhan atau penyelenggara pelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan juga operasional pelabuhan. Kemudian yang kedua ada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berperan dalam pengawasan keluar masuk barang. Nah, pemungutan bea masuk ini juga yang melakukan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Selanjutnya teman-teman adalah perusahaan pelayaran atau shipping line sebagai pihak yang mengangkut barang melalui laut. Kemudian juga ada importir dan juga eksportir, perusahaan jasa kepengurusan transportasi, dan lain hal sebagainya masih banyak lagi di dalam pihak-pihak yang terlibat dalam kepelabuhanan. Begitu. Mungkin cukup untuk kepelabuhanan ya, dari fasilitas, kemudian ada kegiatan operasional sampai pihak-pihak yang terlibat. Cukup dari saya teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kalian pernah gak sih kepikiran kenapa barang dari luar negeri itu bisa sampai ke Indonesia dan sebaliknya kita ngejual juga bisa sampai ke luar negeri. Nah, itu tuh proses itu gak terjadi begitu aja dan pasti ada peran penting dari kepelabuhan dan kepabeanan yang memastikan kegiatan perdagangan internasional berjalan secara lancar, aman, dan sesuai aturan. Nah, yang pertama dulu nih. Yang pertama kita bahas tentang peran kepelabuhan. Kepelabuhan merupakan salah satu pintu utama dalam kegiatan perdagangan internasional. Melalui pelabuhan, berbagai barang dari dalam dan luar negeri masuk dan keluar suatu negara. Nah, peran utamanya itu ada 4. Yang pertama, itu adalah sebagai pusat keluar masuk barang internasional. Pelabuhan menjadi tempat bongkar muat barang dari kapal yang datang dari berbagai negara. Yang kedua itu mendukung distribusi logistik. Pelabuhan membantu proses penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengiriman barang ke berbagai daerah. Yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas ekspor dan impor melalui pelabuhan, perdagangan menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang keempat, itu adalah menyediakan fasilitas transportasi laut. Pelabuhan menyediakan berbagai fasilitas seperti dermaga, gudang, dan terminal kontainer yang memudahkan proses perdagangan internasional. Nah, sekarang kita move on ke peran kepabeanan ya. Nah, kepabeanan adalah lembaga yang mengatur lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Peran kepabeanan juga ada 4. Yang pertama, mengawasi barang ekspor dan impor. Kepabeanan memastikan barang yang masuk atau keluar negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, memungut bea masuk dan pajak. Setiap barang impor biasanya dikenakan bea masuk dan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Yang ketiga, itu mencegah penyelundupan barang ilegal. Melalui pemeriksaan dokumen dan barang, kepabeanan berperan mencegah masuknya barang ilegal seperti narkotika, senjata, atau barang terlarang lainnya. Yang keempat, itu mempermudah arus perdagangan. Dengan sistem administrasi dan pemeriksaan yang baik, kepabeanan membantu mempercepat proses ekspor dan impor. Gitu. Nah, dari penjelasan tadi, kesimpulannya itu bahwa kepelabuhan dan kepabeanan memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat keluar masuknya barang antar negara, sedangkan kepabeanan memastikan semua proses perdagangan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan kontribusi juga bagi negara. Gitu. Dengan kerjasama yang baik antara kepelabuhan dan kepabeanan, perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Oke, selanjutnya itu di pelabuhan banyak aktivitas yang dilakukan, seperti kedatangan kapal, kegiatan bongkar muat barang, penyimpanan barang sementara, dan pengiriman barang ke berbagai daerah. Selain itu, pelabuhan juga menyediakan berbagai fasilitas seperti dermaga, gudang, terminal peti kemas, serta alat angkut yang membantu memperlancar proses distribusi barang. Dengan adanya pelabuhan yang dikelola baik dan modern, kegiatan transportasi laut dan distribusi barang dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, di kepabeanan ini ada beberapa tugas utama kepabeanan. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan dokumen dan barang yang masuk atau keluar melalui pelabuhan, lalu mengawasi barang-barang tertentu agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, lalu memungut bea masuk, pajak, dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Selanjutnya itu mencegah penyelundupan barang ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari kepabeanan, aktivitas di pelabuhan dapat berjalan dengan lebih tertib dan lebih aman. Nah, hubungan pelabuhan dan kepabeanan ini apa sih? Nah, pelabuhan dan kepabeanan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, pelabuhan menyediakan tempat dan fasilitas bagi kapal serta aktivitas bongkar muat barang, sedangkan kepabeanan melakukan pengawasan terhadap barang yang melalui pelabuhan tersebut. Misalnya, ketika sebuah kapal datang membawa barang tersebut akan diturunkan di pelabuhan. Namun, sebelum barang tersebut dapat keluar dari area pelabuhan, pihak kepabeanan akan melakukan pemeriksaan dokumen serta pengecekan barang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua barang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dengan kerjasama antara pelabuhan dan kepabeanan, kegiatan pelabuhan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terkontrol. Nah, dari penjelasan tadi itu disimpulkan bahwa pelabuhan dan kepabeanan memiliki hubungan yang sangat penting. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas transportasi laut dan bongkar muat barang, sedangkan kepabeanan bertugas untuk mengawasi serta mengatur barang yang masuk dan keluar melalui pelabuhan. Kerjasama yang baik antara keduanya sangat diperlukan agar aktivitas di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Pernah kepikiran gak sih gimana ya barang dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia dengan aman dan teratur? Nah, misalnya tuh barang elektronik, pakaian, makanan, atau produk lainnya yang kita pakai sehari-hari. Ternyata semua barang itu tuh gak bisa langsung masuk gitu aja. Ada aturan dan proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, semua itu diatur dalam kepabeanan, yaitu sistem yang mengawasi keluar masuknya barang dari dan ke dalam wilayah suatu negara, sekaligus mengatur pungutan pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional. Nah, kepabeanan ini tuh memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi negara, mulai dari penambah pemasukan negara melalui bea masuk dan pajak impor, melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing sama produk luar negeri, dan mencegah barang-barang ilegal kayak yang berbahaya gitu. Nah, kepabeanan ini juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban perdagangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa barang yang masuk dan keluar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Kegiatan dalam kepabeanan sendiri itu cukup beragam ya, mulai dari kegiatan impor dan ekspor, pemeriksaan dokumen dan barang, penentuan tarif bea masuk, hingga pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang. Nah, semua proses ini itu dilakukan dengan secara sistematis gitu, agar perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Dalam proses kepabeanan, terdapat beberapa jenis pungutan yang dikenakan kepada barang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Contohnya itu bea masuk, yaitu pungutan atas barang impor, lalu bea keluar untuk barang ekspor tertentu, serta pajak impor seperti PPN dan PPH. Nah, agar proses kepabeanan dapat berjalan dengan baik, diperlukan juga berbagai dokumen penting nih, misalnya PIB, pemberitahuan impor barang, lalu ada PEB, pemberitahuan ekspor barang untuk kegiatan ekspor, serta dokumen pendukung lainnya seperti invoice, packing list, dan dokumen pengiriman barang. Nah, jadi bisa disimpulin lah ya bahwa kepabeanan itu bagian penting dalam sistem perdagangan internasional gitu. Jadi perannya tuh gak hanya dalam mengatur keluar masuknya barang, tapi juga menjaga keamanan negara, melindungi industri dalam negeri, serta meningkatkan pendapatan negara. Kelihatannya tuh emang simple ya, tapi sebenarnya peran kepabeanan itu sangat amat besar dalam menjaga perdagangan tetap aman, tertib, dan yang paling penting adalah menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.